Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusatiani. Saya dari kelas 3B dengan NIM 110180183. Saya akan menjelaskan tentang aturan pengkodean mortalitas pada perinatal. Masa perinatal dimulai pada 22 minggu pada masa kehamilan sampai dengan 7 hari setelah melahirkan. Kematian yang terjadi pada kategori kurun waktu tersebut dikategorikan sebagai kematian perinatal. Baiklah, selanjutnya kita lanjut pada pencatatan pada sertifikat kematian perinatal, di mana pada pencatatan tersebut telah memiliki kelompoknya masing-masing yang terdiri dari A, B, C, D, dan E. Dalam penjelasan ini, yaitu pada bagian A, di mana kita ketahui yaitu penyakit atau kondisi utama pada bayi atau janin. Yang B, penyakit atau kondisi lain pada bayi atau janin. Yang C, penyakit atau kondisi utama pada ibu. Yang D, penyakit atau kondisi lain pada ibu. Dan yang E, merupakan keadaan relevan. Kita masuk kepada pemberian kode. Setiap kondisi dalam sertifikat yaitu A, B, C, D, dan E itu memiliki bagiannya masing-masing yang dikode secara terpisah, di mana kondisi ibu yang mempengaruhi bayi dikode pada bagian C dan D. Dan pada bagian tersebut biasanya dengan menggunakan kode P00 sampai P04 dan tidak dapat digunakan pada bagian A atau B. Dan untuk pada bagian A atau B diberi kode P05 sampai dengan P96 atau Q00 sampai dengan Q99 yang merupakan congenital anomali. Selanjutnya yaitu pada bagian A atau C hanya memiliki satu kondisi karena pada bagian tersebut merupakan kondisi utama. Pada bagian B atau B dan D dapat diisi lebih dari satu kondisi atau beberapa kondisi. Dan pada bagian E, beberapa kategori yang sesuai pada bab 20 atau bab 21 atau sesuai dengan informasi diagnosa. Baiklah, kita masuk pada aturan pengkodean. Peraturan pengkodean pada sertifikat mortalitas perinatal terbagi menjadi 4 peraturan, di mana tiap peraturan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Peraturan yang pertama, cara untuk kematian atau mode of death atau prematuritis yang dimasukkan pada bagian A, di mana bila pada perinatal tersebut mengalami penyakit seperti heart atau cardiac failure atau kondisi pada P20 dan P21, maka dimasukkan pada bagian A, dan kondisi lain janin atau bayi dimasukkan pada bagian A atau B. Diberi kode pada kondisi lain yang disebutkan pertama. Peraturan kedua, 2 atau lebih kondisi dimasukkan pada bagian A atau C, yaitu jika 2 atau lebih kondisi diisi pada bagian A atau C, diberi kode yang disebutkan pertama seperti telah diisi tersendiri pada bagian A atau C, dan yang lain diberi kode seperti isian pada bagian B atau D. Pada peraturan P3, tidak ada isian pada bagian A atau C, yaitu jika bagian A tidak diisi tetapi semua kondisi bayi diisi pada bagian B, diberi kode pada yang disebutkan pertama. Pada bagian A, jika tidak diisi pada bagian A atau B, kode P95 atau fatal death of unspecified cause untuk lahir mati atau kode P96.8, kematian perinatal diisi yang harus digunakan pada bagian A. Begitu juga untuk pada bagian C, di mana apabila pada bagian tersebut tidak diisi yang merupakan kondisi ibu, maka diberi kode pada bagian
yang disebutkan pertama, seolah-olah pada bagian C tersebut terisi. Atau pada bagian C atau D digunakan kode artifisial, misalnya xxx.x. Peraturan 4. Kondisi yang diisi pada bagian yang salah, di mana ini bila suatu kondisi ibu, dalam hal ini kondisi P00 sampai P04 diisi pada bagian A atau B, atau jika kondisi dari bayi diisi pada bagian C atau D, diberi kode kondisi seolah-olah mereka telah diisi dengan masing-masing bagian yang benar. Bila kondisi dapat diklasifikasikan sebagai kondisi bayi atau sebagai kondisi ibu yang keliru diisi pada bagian E, diberi kode sebagai kondisi tambahan pada janin atau ibu. Itulah sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.